Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bicara soal kenyamanan ya. Ya sebenarnya penulis sudah bahas sih soal salah satu bagian dari kenyamanan, yaitu dari sisi engine stoppernya kemarin beberapa hari yang lalu. Tapi ya ternyata ada bahasan ya yang tanya suspensi yang nyaman untuk Honda PCX 160 dan Vario 160. Penulis sudah lama nggak lihat-lihat model, dan ternyata ada beberapa model suspensi DBS ya yang cocok untuk Vario 160 ataupun PCX 160. Jadi DBS itu rupanya merek yang kayaknya ya variasinya paling banyak ya. Variasinya banyak sekali banding merek lain. Bahkan dibanding merek YSS sekalipun itu lebih banyak modelnya DBS. Untuk model yang cocok untuk Vario 160 dan PCX 160 aja minim ada 3 model ya. Minim ada 3 model, itu bentuknya beda-beda. Ada DBS 8844, ada 8894, 731, 666, 722, apalagi 732. Oh mana? Ada 72, bukan kalau 721. Pokoknya banyak ya modelnya ya. Tapi penulis bahas dulu untuk yang untuk bikin motor nyaman dipakai touring. Kalau motor nyaman dipakai touring itu mungkin suspensi penting, tapi kita bahas suspensi belakangan, karena ya nggak semua jalan touring itu kayak mau jalan ya kayak begini ini ya, yang selalu udak-udak. Sebenarnya kalau touring itu yang pertama itu adalah posisi duduk. Ada yang tanya posisi duduk bagaimana sih yang cocok untuk touring. Jawabannya adalah posisi duduk yang bisa berubah-berubah. Kalau menurut penulis seperti itu. Mungkin ya ada posisi duduk misalnya nih kaki selonjor gini ya. Jadi di NMAX ini kan bisa selonjor seperti ini. Nulis sih gampang aja, pingin selonjor ya selonjor gitu. Pingin tegak-tegak gini ya selonjor gini ya. Tapi bukan itu ya kalau menurut penulis yang pingin touring gitu, pingin jarak jauh gitu. Bukan selonjornya, bukan kakinya, tapi pantat. Pantat ini bisa berubah posisi enggak? Karena kalau kaki ya itu cuma akan capek kalau dipaksa di kondisi yang sama terus. Dan itu tidak akan terjadi karena jarang sekali ruang kaki itu sempit. Ruang kaki itu biasanya lebar, banyak, bisa berubah-berubah. Jadi enggak ada harus segini gitu ya. Kecuali kalau pas bawa barang cuma bisa posisi tertentu, nah itu baru susah. Tapi biasanya kaki itu bisa maju, bisa mundur, bisa berubah, bisa di tengah, bisa di pinggir. Masih ada seperti itu. Walau ya memang kalau untuk motor Honda ada beberapa rider yang nambahkan bar
menambahkan besi di sebelah luar bodi ya, terutama untuk Vario, untuk Honda Beat gitu ya, karena memang ruang kakinya Honda itu seringnya sempit. Nah, selain ruang kaki itu ya sebenarnya sih bisa toh pindah-pindah, bisa ya pindah-pindah. Yang kalau untuk kaki yang bikin capek itu adalah kalau pantat itu lebih rendah dari lutut. Nah itu kalau mau membenahi, yang pertama diperbaiki itu apakah pantat itu lebih rendah dari lutut. Kalau lebih rendah, posisi duduk apapun itu kayaknya ya gak enak ya, gak enak. Dan kalau ngomong soal posisi gini, itu sudah tergantung sama desain motornya, udah beda lagi ya. Jadi udah dari desain pabrikan. Dan kalau misalnya pantat ternyata lebih rendah dari lutut, itu berarti motornya terlalu rendah untuk orangnya. Jadi ya kalau menurut penulis, kaki nekuk, kaki putar, kaki macam-macam itu masih oke lah, selama lutut itu selalu di bawahnya pantat. Nah kalau sudah lutut itu lebih tinggi dari pantat, nggak enak, nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Kalau pendek no problem, kalau sudah jauh itu baru capek. Ya cara mengatasinya sih ya bisa dengan nambah tebalnya jok ya. Jadi mau sampai jinjit ketika duduk no problem. Yang penting pantat itu bisa lebih tinggi daripada lutut. Terus habis gitu kan kaki ruang bebas ya, umumnya ruang bebas. Nah seringnya itu pantat itu yang jadi masalah. Pantat itu kalau pas kena bagian tulangnya itu sakit. Itu yang bikin capek, terutama perjalanan jauh. Nah untuk bisa mengurangi sakit pada tulang pantat itu, yang satu ya bisa pakai jok, pakai busa yang empuk, pakai level busa yang antara empuk dan keras. Jadi busa itu kan macam-macam ya, nggak selalu yang empuk itu yang enak, karena untuk pantat itu kadang butuh karet yang agak keras tapi kenyal gitu loh. Jadi butuh karet kenyal, bukan butuh busa, tapi butuh karet kenyal. Penulis dulu pernah punya sepeda kayu ya, itu joknya itu kalau dipegang tangan keras, tapi kalau untuk duduk di pantat enak, empuk gitu ya. Nah, model seperti itu ya, itu bukan busa itu, tapi karet, model semi karet gitu ya, nggak betul-betul karet karena lebih empuk dari karet, tapi jelas lebih keras daripada busa. Nah mungkin yang tukang jok lebih ngerti lah ya. Jadi ada lapisan paling bawah sendiri itu semi karet, busa yang keras, terus yang atas sendiri busa yang empuk. Mungkin kayak gitu. Tapi tetap kalau posisi duduk nggak bisa berubah, posisi pantat nggak bisa berubah, posisi pantat nggak bisa mundur, nggak bisa maju, itu siksaan. Tapi entah apakah bisa motor itu dimodifikasi seperti itu kalau motornya dipakai sendiri ya, pakai berdua ya. Motor cuma bisa dimodifikasi seperti itu kalau dipakai sendirian.
Penulis sendiri ya lihat ada desain jok yang wah bentuknya aneh-aneh gitu ya. Tapi itu didesain untuk pantat posisi duduk tertentu, nggak bisa untuk macam-macam. Penulis bukan bukan yang suka model duduk pantat yang harus kayak gini gitu, nggak suka. Jadi ya penulis lebih suka yang model jok rata gitu. Kalau motor lagi memang kadang susah juga, karena ya seringkali desain motor sport itu dibuat ngepres ya. Motor sport ngepres, pantatnya ngepres, burungnya ngepres. Kalau yang punya burung gede sering harus bentur-benturkan tangki ya. Ya merusak kejantanan lah itu ya. Tapi ya emang biasanya ala Jepang seperti itu ya. Mungkin karena kalau di Jepang motor 125 cc, 150 cc itu yang pakai banyak yang cewek. Jadi desain tangkinya dibuat ramah untuk cewek, tapi nggak ramah untuk cowok. Tapi ya walau begitu rider Indonesia ya pasrah toh ya. Jadi model tangkinya menyiksa burungnya diterima ya. Tapi ya itulah ya kebutuhannya. Kalau menurut penulis, jalan jauh itu harus bisa rubah posisi duduk. Bagian pantat yang kena jok itu harus bisa dirubah. Berubah itu biasanya bisa dengan duduk lebih mojok ke depan atau mundur ke belakang. Hal ini cuma bisa dicapai sedikit sekali motor yang bisa gitu. NMAX ini termasuk salah satunya, bisa duduk agak mojok depan gitu ya, bisa agak mundur ke belakang. Beberapa motor seperti Aerox, seperti PCX itu lebih ngepres ya duduknya. Kalau Vario penulis belum pernah nyoba yang baru lagi, tapi pernah duduk ya maju mundur bisa, cuma ya memang joknya mungkin rasanya kurang empuk sedikit ya kalau untuk Vario. Kalau untuk ADV ini kayaknya problemnya sama kayak PCX, duduknya kurang fleksibel posisinya. Jadi nggak bisa pas gitu ya. Kalau di perjalanan jauh rasanya kita sudah nggak memperhitungkan posisi berkendara yang paling sigap, paling lincah, paling apa gitu ya. Yang lebih terutama itu adalah bagaimana caranya duduk enak, nyaman, aman. Nah, contoh dari motor yang mempunyai jok bagus itu menurut penulis ada dua. Yang satu Lexi, yang satu lagi adalah Scoopy. Jok yang datar dari keduanya membuat berubah duduk itu enak. Ya tentu kalau boncengan jadi harus berbagi. Tapi kan Lexi itu kan joknya termasuk yang paling enak. Scoopy juga gitu. Walau Scoopy memang kurang tebel ya. Yang cocok mungkin ya kayak skuter Vespa lama yang joknya datar gitu ya, itu stop gitu. Atau joknya joknya Honda GL Pro gitu ya. Jok datar, panjang, empuk, joknya pinter ya, kayak gitulah. Lepas dari jok, Setang itu kalau menurut penulis banyak motor matic itu yang setangnya terlalu rendah posisinya. Jadi duduk nggak bisa nyantai gitu.
posisinya terlalu ke bawah, terlalu membuat pundak itu turun. Karena memang kalau untuk kelas-kelas itu, pabrikan Jepang itu desain untuk orang yang badannya kecil. Jadi motor metik itu biasanya untuk orang yang, untuk anak muda, untuk yang ABG gitu. Kalau di Eropa kan lebih jelas lagi untuk anak umur 16 sampai 18 tahun kalau nggak salah. Ya sebelum 18 tahun, sebelum 16 tahun gitu. Belum A1 malah ya. Mungkin A1 ya, lupa penulis. SIM A1. SIM A1. Bola wis pokoknya yang untuk anak muda lah. Nah, kan untuk anak muda itu desainnya jadi untuk setang rendah. Padahal kalau untuk di Indonesia itu yang pakai itu sampai orang tinggi juga, nggak sesuai desain ya. Jadi kalau misalnya motor pingin dibuat touring, ya rasanya ya perlu ya setangnya ditinggikan, setang dibuat lebih tinggi agar ya bisa duduk lebih nyaman. Motor yang menurut penulis setangnya itu pas ya, kayak contohnya NMAX ini, motor-motor bebek, motor-motor ya itu motor kayak GL Pro, Mega Pro, motor touring ya. CB juga termasuk ya, sudah tegak kan yang sekarang. Kalau motor metik ya kebanyakan rendah, Next 2 itu rendah, Beat itu rendah, Vario itu rendah, PCX itu rendah. Ya lagi-lagi ya karena desainernya orang Jepangnya itu enggak apa ya, enggak begitu peduli dengan orang yang rider, dengan rider yang badannya agak tinggi. Dari sisi setang juga ada yang perlu diperhatikan kalau untuk mau touring jarak jauh, yaitu apa? Getarannya setang. Setang itu kalau dalam kondisi standar seringkali terlalu getar ya. Penulis beruntung ini dapat bandul setang yang yang cukup besar ya. Jadi getaran setang ini jadi minim. Waktu pertama sih sebenarnya getarannya juga nggak terlalu parah. Cuma setelah pakai ini bandul setang yang lebih berat ini, jadi sering lupa bahwa ya motor ini sebenarnya bergetaran. Jadi yang bagus ya gitu, kalau getaran di setang itu sampai kita lupa, sampai kita waktu jalan itu nggak sadar bahwa sebenarnya setangnya getar. Kalau yang nyisa itu ya kalau yang selagi jalan itu terasa betul setangnya getar, dan selagi berhenti jadi lega banget karena mesinnya berhenti gitu ya. Ini 0-100 pertama ketika bannya ini sudah nggak gembos lagi ya. Yang setelah tambal ban kemarin 0-100-nya gagal karena banyak hambatan. Tadi ya lumayan ya, rada cepet ya. Jalan kencang. Ya wes, habis setang, mengurangi getaran di setang. Apalagi getaran di kaki. Kalau getaran di kaki itu wes susah ya. Ada yang ngomong NMAX ini
di kaki nggak enak, terasa getar. Penulis nggak merasakan itu ya. Ya entah lagi kalau itu karena pilihan oli mesin penulis ya. Penulis sekarang pakai Mesran SAE 40 dengan 30% KCO sama ada satu revitalizan karena untuk rekondisi mesin. Getaran mesin minim ya, sama sekali nggak ingat kaki ini ada getaran di motor ya. Padahal motor penulis sudah diganjal stoppernya. Jadi kalau ada beberapa orang yang mengeluh ya, kalau engine stoppernya diganjal, mesin jadi getar. Penulis nggak merasakan itu. Ya seperti penulis bahas sebelumnya, kalau motor Jepang, motor matic wajib ya diganjal stoppernya kalau mau nyaman, biar suspensi itu jadi kayak motor lagi, biar kerja suspensi itu jelas gitu ya, nggak ada istilah limit-limitan yang kalau gerakan suspensinya melebihi limit jadi jedak, jadi mental, jadi nyentak. Nah, berikutnya gampang, tinggal dari sisi suspensi. Nah, wes ya, kalau untuk motor matic, untuk stopper penulis ngomong wajib ganjal. Kenapa ganjal? Karena nggak semua motor matic bisa dilepas bautnya itu. Ada beberapa yang mau nggak mau harus seperti itu. Di free kan bisa, tapi lebih universal kalau diganjel. Toh diganjel juga walau memang nggak senyaman kalau dilepas, diganjel juga sudah nyaman banget selama suspensinya juga disesuaikan. Nah untuk suspensi, kebutuhan suspensi itu ya butuhnya nyari yang pernya oke, yang pernya nggak terlalu keras, nggak terlalu nggak terlalu ekstrim lah ya. Nggak penting suspensinya itu single rate atau double rate ya, karena ada suspensi yang pernya progresif dan linear. Menurut penulis itu nggak penting. Yang penting itu terlalu keras enggak. Yang paling repot itu kalau berat badannya kurang dari 70 kg. Karena kebanyakan suspensi yang aftermarket itu untuk orang yang di atas 85 kg. Termasuk model Collins kalau belinya nggak teliti. Apalagi kebutuhannya kebanyakan kan untuk sport, untuk balapan, bukan untuk harian ya. Walau sebenarnya orang beli suspensi aftermarket itu lebih banyak yang untuk harian ya. Nah kalau untuk harian ya jelas ya butuhnya yang nyaman paling utama. Per nggak boleh terlalu keras, hambatan shock breaker nggak boleh terlalu timpang ya. Jadi contoh kalau yang timpang itu, kalau yang ya penulis sudah contohkan di video sebelumnya, yaitu yang punyanya pabrikan Jepang, entah itu punyanya PCX atau punyanya X-Max sekalipun. Belum lagi karena yang suspensi Jepang itu cepat rusak, cepat hilang hambatannya. Padahal suspensi itu fungsinya dilihat dari hambatannya. Kalau sudah nggak ada hambatannya itu suspensi rusak. Dan daya tahan suspensi sekarang amit-amit banget lah ya. Mau punya PCX, NMAX, manapun Vario, penulis lihat sendiri ada Vario umur 2 bulan hambatan suspensi ini wes kacau. Untuk suspensi ya penulis cuma bisa rekomendasikan DBS, karena rasanya cuma suspensi DBS saja yang pernya terlalu empuk. Kalau per terlalu empuk,
gampang, tinggal dikasih yang ganjel gitu, atau kalau ada preload ya preloadnya dipakai. Tapi entah ya apa ada suspensi DBS yang keras. Tapi yang penulis tahu DBS itu mayoritas terlalu empuk fairnya. Kalau terlalu empuk, untuk bisa pas normalnya pakai preload. Jadi kalau sendirian preloadnya sekian, berdua preloadnya sekian. Nah, kalau untuk pingin universal itu pakai dumper. Yang pertama adalah pilih suspensi yang jarak mainnya besar. Jadi rupanya nggak semua suspensi DBS itu jarak mainnya besar ya. Kayak yang versi 732 kalau nggak salah ya, itu jarak mainnya kecil. 8844 kalau untuk Vario jarak mainnya kecil. Yang besar itu yang 666 premium. Itu jarak mainnya besar, walau harganya juga cukup mahal, 850.000 untuk Vario 160 ya. Tapi itu jarak main besar membantu banyak kalau ingin nyaman untuk berdua atau boncengan dan tanpa mentok. Orang itu sering salah ya ngomong suspensi mentok itu dibilang keras. Enggak. Suspensi kalau sudah mentok, sudah habis jarak mainnya, itu adalah setelannya terlalu empuk. Untuk itu perlu dibuat lebih keras. Nah, dibuat lebih kerasnya pakai ganjel per yang lebih pas, pakai dumper. Ya wes, apa lagi ya? Yang lain-lain lebih ke atribut ya, kalau untuk kenyamanan jarak jauh. Kayaknya intinya itu. Oh iya, sama ban. Pola ban itu kalau waktu musim hujan jangan yang asimetris ya. Kalau bisa cari yang simetris. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.